Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza. Saya mahasiswi aktif di STIE Mahaputra Riau dengan program studi S1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pembayaran dengan dosen pengampu Bapak Nusyirwan Eskom MM. Apa itu sistem pembayaran? Nah, sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran lahir bersamaan dengan lahirnya konsep uang sebagai media pertukaran atau medium of change atau intermediari dalam transaksi barang, jasa, dan keuangan. Sistem pembayaran terbagi dua, yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non-tunai. Sistem pembayaran tunai, perbedaan mendasarnya terletak pada instrumen yang digunakan. Di sini, instrumen yang digunakan yaitu uang kartal atau uang kertas dan logam sebagai alat pembayaran. Sistem pembayaran non-tunai, instrumen yang digunakannya yaitu alat pembayaran menggunakan kartu APMK, cek, biljet giro, nota debit maupun uang elektronik. Cakupan sistem pembayaran non-tunai dikelompokkan menjadi dua jenis transaksi, yaitu transaksi nilai besar atau wholesale dan transaksi retail. Evolusi sistem pembayaran yang pertama yaitu barter. Barter merupakan sejenis bentuk perniagaan yang tidak menggunakan sembarang bentuk perantara pertukaran, di mana barang atau jasa ditukar dengan barang atau jasa yang lain yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Yang kedua yaitu uang kartal. Uang kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib diterima oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari. Uang kartal terdiri dari uang kertas dan uang logam. Yang ketiga yaitu uang giral. Menurut Undang-Undang Nomor 7 tentang Perbankan tahun 1992, uang giral adalah tagihan yang ada di bank umum yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran. Bentuk uang giral dapat berbentuk cek, giro, atau telegraphic transfer. Yang keempat yaitu card-based payment. Card-based payment adalah pembayaran dengan menggunakan kartu atau biasa disebut dengan smart card. Yang kelima yaitu e-money. E-money adalah sejumlah nilai uang yang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki. Selanjutnya yaitu perkembangan kebijakan sistem pembayaran. Orientasi kebijakan dan pengembangan sistem pembayaran mulai bergeser sejak satu dekade terakhir. Dari pengembangan infrastruktur sistem pembayaran yang dioperasikan langsung oleh Bank Indonesia menuju penataan rezim regulasi dan kelembagaan industri sistem pembayaran, khususnya sistem pembayaran retail yang tidak terlepas dari dampaknya menguatnya arus digitalisasi. Dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi, Bank Indonesia berkomitmen untuk menyediakan uang rupiah di seluruh wilayah Indonesia sesuai kebutuhan masyarakat. Proses distribusi uang rupiah terus diperkuat agar perekonomian dapat terus tumbuh secara merata. Struktur jaringan distribusi uang dioptimalkan dengan pengiriman melalui 12 depo kas sebagai hub ke seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Bank Indonesia juga bekerja sama dengan Polri dan TNI dalam mengawal dan mengamankan jalur distribusi uang di seluruh wilayah NKRI. Layanan kas titipan juga terus ditingkatkan bersinergi dengan perbankan, termasuk mempercepat penarikan uang tidak layak edar. Pembukaan kas titipan diprioritaskan bagi daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses dan jarak ke kantor perwakilan Bank Indonesia. Layanan kas prima juga tetap dilakukan pada saat terjadi kondisi darurat atau bencana agar aktivitas perekonomian dapat berjalan.
Selanjutnya yaitu kebijakan sistem pembayaran Indonesia. Arus digitalisasi masuk secara deras ke Indonesia. Demikian pula potensinya di masa depan. Tren digitalisasi tersebut mempengaruhi sendi-sendi perekonomian, mengubah pola transaksi masyarakat, baik individu maupun korporasi, dan mendisrupsi fungsi-fungsi konvensional, tidak terkecuali di sektor keuangan. Dengan gambaran tersebut, tren digitalisasi ekonomi dan keuangan di Indonesia memberikan peluang sekaligus resiko. Perkembangan teknologi digital dan inovasi telah memungkinkan perkembangan sistem pembayaran yang nyaman, cepat, dan efisien, serta membuka lebar peluang inklusivitas ekonomi keuangan. Namun demikian, kemajuan tersebut muncul bukan tanpa resiko. Resiko cyber security, AML CFT, dan proteksi terhadap pemanfaatan data. Selain itu, tendensi penguasaan ekosistem digital rentan terhadap penguasaan pasar dan penyalahgunaan data yang mengganggu stabilitas sistem keuangan. Risiko penting lainnya adalah potensi hilangnya peran konvensional perbankan dan menguatnya shadow banking yang berujung pada terganggunya efektivitas kebijakan moneter. Tantangan kebijakan bagi otoritas ekonomi dan keuangan di era digital, khususnya Bank Indonesia, adalah mencari titik keseimbangan yang tepat antara upaya mengoptimalkan peluang yang diusung oleh inovasi digital dengan upaya untuk memitigasi resiko. 5. Sistem pembayaran nasional di era digital. Pertama, mendukung integritas ekonomi keuangan digital nasional sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam proses peredaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan serta mendukung inklusi keuangan. Kedua, mendukung digitalisasi perbankan sebagai lembaga utama dalam ekonomi keuangan digital melalui open banking maupun pemanfaatan teknologi digital dan data dalam bisnis keuangan. Ketiga, menjamin interlink antara fintech dengan perbankan untuk menghindari risiko shadow banking melalui pengaturan teknologi digital seperti Application Programming Interface atau API, kerjasama bisnis maupun kepemilikan perusahaan. Yang keempat yaitu menjamin keseimbangan antara inovasi dengan perlindungan konsumen, integritas dan stabilitas, serta persaingan usaha yang sehat melalui penerapan New York Customer atau KYC dan anti-money laundering atau combating the financing of terrorists atau AML CFT. Kewajiban keterbukaan untuk data atau informasi atau bisnis publik, dan penerapan RegTech dan SubTech dalam kewajiban pelaporan dan regulasi dan pengawasan. Yang kelima, menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi keuangan digital antar negara melalui kewajiban pemrosesan semua transaksi domestik di dalam negeri dan kerjasama penyelenggara asing dengan domestik, dengan memperhatikan prinsip resiprokalitas. 5. Inisiatif sistem pembayaran Indonesia. Inisiatif pertama adalah Open Banking dan Interlink Bank Fintech yang terwujud melalui standarisasi Open API yang memungkinkan keterbukaan informasi keuangan bank dan fintech kepada pihak ketiga secara aman. Inisiatif kedua yaitu pengembangan retail payment yang mengarah kepada penyelenggara secara real-time 24/7 dengan keamanan dan tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Hal ini dilakukan melalui fast payment, optimalisasi gerbang pembayaran nasional atau GPN, dan pengembangan Unified Payment Interface. Inisiatif ketiga merupakan pengembangan wholesale payment dan financial
market infrastruktur. Cakupan ini meliputi beberapa pengembangan yang salah satunya adalah pengembangan RTGS. Inisiatif keempat berbicara mengenai data. Dalam hal ini, melakukan pengembangan data nasional yang kolaboratif dan terintegrasi sehingga dapat dioptimalkan pemanfaatannya. Inisiatif terakhir yaitu melakukan pengaturan, pengawasan, perizinan, dan pelaporan untuk percepatan ekonomi keuangan digital atau EKD. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.